Assalamualaikum sahabat story. Kali ini kita akan membahas perjuangan seorang tokoh di Sulawesi Selatan pada masa mempertahankan kemerdekaan. Tokoh ini bernama asli Robert Walter Monginsidi. Adapun sumber yang kita gunakan adalah buku SOB Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan, hasil penelitian Kodam 14 Hasanuddin yang bekerja sama dengan Unhas dan IKIP Ujung Pandang. Kali ini kita akan membagikan kisah kepahlawanan para pemuda di Sulsel yang tergabung dalam Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi atau yang disingkat LAPRIS, yang dibentuk sebagai antisipasi terhadap pendaratan sekutu yang diboncengi Nika Belanda pada tanggal 23 September 1945. Sebelum terbentuknya LAPRIS, para pemuda di Sulsel bentrok dengan sekutu dan tentara Kenil Belanda hanya berselang sepekan setelah mereka mendarat. Hal itu berawal dari tembakan Kenil yang bermarkas di Fort Rotterdam. Akhir Oktober 1945 barulah pemuda memberi balasan lanjutan dengan menyerbu markas Konica dan Hotel Empress. Mereka menurunkan bendera berwarna Belanda dan menggantinya dengan merah putih. Di film ini kita bisa menyaksikan bagaimana heroisme para pemuda-pemuda di Makassar ini. Mereka juga berhasil menguasai beberapa objek vital seperti stasiun radio Maradekaya dan Batuangin. Nah, akhirnya Sobat Story, sebagai balasan, tentara Nika menangkap 40 pemuda, diantaranya Walter Monginsidi, tetapi kemudian pejuang kita yang juga akrab disapa Bote ini berhasil melarikan diri. Dan penangkapan ini menyebabkan para pemuda termasuk bekas Heiho, di antaranya nanti ada tokoh seperti R. Endang, itu kemudian melakukan konsolidasi, membangun kekuatan. Mereka lalu memutuskan mundur ke pedalaman. Saya bersumpah dan kelak akan saya buktikan bahwa saya bersedia mati untuk perjuangan kemerdekaan. Air mata, darah, dan semua pengorbanan ini akan menjadi dasar yang kuat buat negeriku, Indonesia. Ya, kita kembali ke sosok Monginsidi. Kali ini salah satu aksi heroisme yang paling
terkenal dan menginspirasi film Jejak-Jejak Kaki Mohin Sidi. Ini adalah ketika Mohin Sidi menghadang mobil patroli Belanda. Kemudian dengan mobil itu Mohin Sidi melakukan penyerangan ke markas Belanda. Ini kita saksikan visualisasinya di film. Setelah itu kemudian Belanda kembali menggelar razia, dan disinilah Robert Mohin Sidi merasa bahwa ia tidak lagi aman berada di dalam kota Makassar yang melakukan operasi dan aksi-aksinya. Menyadari dirinya menjadi target pengejaran Nika dan Knil, Sidi kemudian memutuskan untuk bergerilya dengan para pemuda di Kolom Bangking Selatan di bawah naungan organisasi Kelaskaran Baptis. Ingat, jangan tembak mereka. Ayo, cepat. Nah, di sini ia kerap kali memimpin penghadangan dan penyerangan ke pinggiran kota atau bahkan dalam kota Makassar. Di sini Walter, weer die gekke wolken. Ya, mungkin ada pertanyaan, apa peranan pemerintah dalam membantu perjuangan Laskar di Sulawesi Selatan? Maka di buku SOB 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan, di situ dijelaskan bahwa Letnan Kolonel Kahar Musakar yang menjadi komandan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi dengan markas Yogyakarta itu mengirimkan beberapa ekspedisi ke Sulawesi Selatan dan mendarat di beberapa daerah atau sekarang kabupaten. Itu dipimpin oleh beberapa perwira-perwira seperti Mayor Andi Matalata, Mayor Andi Sarifin, Mayor M. Saleh Lahade, Letnan Andi Sapada, dan Kapten M. Cruz. Ya, terkadang dalam penyerangan mereka ke pinggiran kota Makassar, itu Laskar dan tentara itu ikut bersama-sama di dalam kesatuan itu. Di antaranya misalnya yang disebutkan dalam buku adalah Letnan Makmur dan Sitaka itu ikut bersama dengan Robert Walter Mohin Sidi. Nah, ini visualisasi ketika para pejuang kita melakukan penyerangan ke pinggiran kota Makassar. Namun pada pertempuran kali ini pejuang kita juga mengalami kewalahan karena kekuatan tidak berimbang, ya. Nah, sekali lagi Robert pernah tertangkap, tetapi kemudian berhasil meloloskan diri bersama beberapa pemuda. Walter, angkatan. Walter, 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 Walter. Mana senjatamu? Tidak ada. Teman, saya orang terakhir.
Namun dalam penangkapan tanggal 26 Oktober 1948, ia benar-benar terkepung akibat pengkhianatan para pemuda di Gang 22. Sahabat story, sebenarnya ada granat tangan CD, tapi ia tidak meledakkan karena akan mencelakai orang-orang di sekitar tempat itu. Saat dalam tahanan, Muhyiddin Sidi menyempatkan berkirim surat kepada ayahnya yang intinya adalah meminta maaf bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi Tuhan sudah memanggilnya. Surat kedua juga dikirimkan kepada adiknya yang memberikan motivasi kepada adiknya bahwa jika adiknya jatuh 9 kali maka bangunlah 10 kali. Jika tidak bisa bangun maka berusahalah untuk duduk. Ini sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang juga bisa untuk generasi muda saat ini. Jadi saudara tidak memerlukan pembelaan. Kalau saya dibela, perjuangan saya tidak murni lagi nanti. Saya merasa tidak bersalah. Ini keyakinan saya. Nah, berselang 5 bulan dari penangkapannya, barulah Muhyiddin Sidi ini diajukan ke pengadilan Belanda. Apakah saudara Tepatnya pada tanggal 26 Maret 1999. dalam bahasa Belanda? Pengadilan menjatuhkan hukuman mati, tetapi eksekusi hukum tembak Dengan ini baru diadakan pada 5 September 1949 atau 6 bulan setelah putusan. Ya, ini adalah detik-detik menjelang eksekusi. Terlihat terima kasih. Robot Dr. Muhyiddin Sidi meminta kertas dan pulpen. Kemudian ia menuliskan di secari kertas itu, setia hingga terakhir dalam keyakinan. Nah, potongan kalimat setia hingga akhir inilah yang kemudian menjadi moto dari Kodam 14 Hasanuddin yang dulunya bernama Kodam 7 Wirabuana. Konsep merdeka. Selanjutnya kita saksikan kertas yang bertuliskan kalimat setia hingga terakhir dalam keyakinan, itu diselipkan ke dalam kitab Injil berukuran kecil, dan kitab inilah yang digenggam oleh Robot Walter Muhyiddin Sidi menghadapi regu penembak. Tadi juga Walter memberi pesan pada regu penembak agar ditembak setelah mengucapkan kata merdeka. Kita lihat visualisasi bagaimana Walter berjalan dengan tenang Jalankan tugas menuju tuan-tuan tempat dengan baik. eksekusi. Tembaklah dengan tepat. Nah, Sobat Story, setelah penembakan atas dirinya ini, Dr. Towulio yang memvisum jenazahnya mengatakan ada 9 peluru yang merobek tubuhnya dan luka pada mulut sangat mengerikan. Begitupun kesaksian sahabatnya Ali Walangadi yang hadir mewakili keluarga juga mengatakan bahwa ada lebih dari 7 peluru. Sudah sepantasnya kali ini kita mengenang Robot Walter Muhyiddin Sidi beserta perjuangannya, bagaimana ia rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan membahas pahlawan yang lainnya. Terima kasih.